Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya baru mendengar yang ada di gereja ini, saya mau mendengar yang ada di rumah. Shalom. Amin, puji Tuhan. Saya mendengar suara-suara sayup-sayup gitu ya, dari sepertinya suaranya Bu Sarono. Oh enggak ya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah walaupun dengan berbagai keterbatasan, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, terutama dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini tema yang akan kita pelajari adalah kekuatan pengharapan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengharapan mengalahkan kelesuan rohani yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10 yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Muda Mesak Eka Timesa. Bapak Ibu Saudara, ayat emas kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama 2 kali, lalu kita akan membaca alamat ayatnya. 3, 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sekali lagi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. GBI Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best, berilah yang terbaik. Jangan lupa untuk memberi semangat untuk 5 orang. Saya mengundang Bapak Saudara untuk dapat bersaat teduh pribadi pada saat ini. Berdoa mengucapkan syukur dan mengakui dosa Bapak Saudara kepada Tuhan. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yeremia 5 ayat 25. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Kau kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama saudara kami, keluarga kami, untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan merenunginya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, walaupun banyak sekali keterbatasan yang kami alami sekarang, banyak gangguan yang mungkin sedang kami coba untuk lalui sekarang, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami Tuhan. Engkau menolong kami sehingga kami dapat fokus hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, layakkanlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya, kiranya Engkau yang memimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan memujikan satu lagu sukacita yang mengatakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, hidup kita disinari terang surgawi. Dan ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, dosa kita yang paling besar sudah terhapuskan. Sejak ku terima Yesus. Ayat yang pertama. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh.
Yesus. Terhapuslah segera dosaku yang besar sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku, sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Ayat yang ketiga. Sekarang harapan dan selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang lagi, hatiku teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku, sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Yang keempat. Tersedia di surga tempat bagiku sejak ku terima Yesus. Ku menuju ke sana, senang hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku, sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Haleluya. Bapak saudara, mari kita membacakan ayat Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. 3, 4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Mesak Ekati Mesak. Kita akan nyanyikan satu pujian, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita kembali pujikan dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu
badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa kembali menyambut Bapak Ibu dan Saudara sekalian ketika kita bisa berbakti bersama pada hari Minggu ini. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, sehat, istimewa, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati saya dan saudara dengan sukacita dan juga damai sejahtera. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan khotbah dari rumah. Ini menjadi satu peringatan bagi saudara semuanya bahwa hari ini tanggal 17 Mei sampai nanti tanggal 30 Mei, Malang Raya menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kita perlu untuk mendukung pemerintah. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk juga terus tetap menerapkan norma-norma antisipasi COVID-19. Dan apabila Bapak, Ibu, dan Saudara masih harus tetap keluar, jaga kesehatan saudara, dan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan norma-norma antisipasi COVID. Dan saya berdoa supaya saudara bisa terus tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari yang baru Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terlebih kami berkesempatan untuk menaikkan bakti kami kepada Tuhan. Pujian penyembahan telah kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami rindu untuk belajar akan apa yang menjadi kehendak dan juga firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus kuasai kami, dan biarlah firman ini menjadi satu kekuatan baru atas kehidupan kami. Kami mau untuk menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan saja, sehingga kami bisa terbebas dan terlepas dari kelesuan secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, mempersiapkan diri kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul kebenaran firman Tuhan adalah pengharapan yang mengalahkan kelesuan secara rohani. Pengharapan yang mengalahkan kelesuan secara rohani. Waktu-waktu ini menjadi waktu yang benar-benar memunculkan berbagai macam rasa frustasi dalam kehidupan kita. Mungkin saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan,
bukan hanya mengantisipasi virus saja, tetapi saya dan saudara bergumul atau berjuang untuk kita bisa menghidupi kebutuhan kita sehari-hari. Saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam tantangan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian supaya bisa terus tetap berjalan dan tercukupi setiap hari. Atau saya dan saudara juga berjuang untuk bisa belajar dari rumah supaya kita bisa mengikuti dan tidak ketinggalan pelajaran. Ada banyak perjuangan yang saya dan saudara sedang lakukan pada saat ini. Kalau saya dan saudara tidak bisa mengantisipasinya dengan baik, maka saya dan saudara berpotensi untuk terjebak di dalam sebuah stres. Saya dan saudara bisa terjebak di dalam sebuah kekecewaan, kekhawatiran, dan itu berujung kepada satu hal, yaitu kelesuan secara rohani. Saya secara pribadi ketika saya mempersiapkan pelayanan daring seperti ini, mempersiapkan materi setiap hari untuk Bapak, Ibu, dan Saudara bisa pelajari melalui keluargaku bertumbuh, doa di dalam diri saya adalah supaya saya tidak terjebak di dalam satu stres, supaya saya tidak terjebak di dalam satu pemikiran yang negatif. Saya tidak ingin menjadi pribadi yang terkungkung di dalam sebuah stres yang begitu tinggi sehingga pelayanan yang saya lakukan menjadi pelayanan yang tidak tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang bekerja ataupun saya yang melayani di masa seperti ini, kita semuanya berpotensi mengalami hal yang sama, yaitu saya dan saudara bisa berujung kepada kelesuan secara rohani. Satu nasihat kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya dan saudara sudah membacanya dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Namun saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara mempelajarinya secara utuh dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan Saudara terjebak di dalam kelesuan secara rohani, ayat ini atau teks ini menjelaskan kepada kehidupan kita, ada satu hal yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan Saudara, yaitu tawar hati. Mengapa tawar hati? Tawar hati bisa muncul karena apa? Saya dan saudara bisa menjawabnya secara pribadi. Namun secara umum, saya dan saudara bisa mengetahui bersama-sama apa itu tawar hati. Tawar hati secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana saya dan saudara menjadi patah semangat. Ini dikarenakan karena saya dan saudara menjalani atau berada pada posisi kekecewaan yang begitu mendalam. Ketika saya dan saudara melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita dan kita tidak bisa menerimanya, maka kita menjadi kecewa, kita menjadi tawar hati, sehingga respon saya dan saudara adalah mungkin kita menyalahkan keadaan di sekitar kita. Atau saya dan saudara menjadi pribadi yang rendah diri karena kita sudah berada pada posisi atau keadaan atau perasaan tawar hati. Nasihat kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus nyatakan atas kehidupan jemaat Korintus dan juga jemaat pada masa kini, yaitu saya dan saudara, mengingatkan kembali supaya saya dan saudara jangan sampai terjebak di dalam tawar hati. Karena tawar hati bisa menolong, tawar hati bisa membawa kehidupan saya dan saudara kepada kelesuan secara rohani. Sebagai orang percaya, saya dan saudara tidak boleh tawar hati. Ada alasan-alasan yang ingin saya sampaikan kepada saudara dari teks kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah karena saya dan saudara hidup di dalam kemurahan Allah. Karena saya dan saudara hidup di dalam kemurahan Allah.
Ketika saya dan saudara hidup di dalam kebaikan dan juga kasih Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk bersungut-sungut. Ketika saya dan saudara hidup di dalam kebaikan Tuhan, sebenarnya saya dan saudara harus melihat segala sesuatu ada dalam kendali dan juga pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di ayat yang pertama, firman Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana sebenarnya ketika dia menerima pelayanan untuk menginjili, untuk melayani jemaat yang ada di Korintus, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah sebenarnya. Itu adalah suatu hal yang begitu sulit, begitu banyak tantangan. Tetapi Paulus tidak ingin terjebak di dalam tantangan-tantangan yang dia hadapi. Melainkan Paulus memandang begitu besar kasih kemurahan Tuhan yang sudah diberikan atas kehidupannya. Sehingga meskipun Paulus merasakan berat ketika dia menjalani kehidupan pelayanan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kepada kehidupannya. Demikian pula terjadi atas kehidupan saya dan saudara ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Saya dan saudara dihadapkan dan mungkin tidak bisa mengelak dari segala tantangan-tantangan yang di depan mata kita. Tetapi kemurahan Allah jauh terlebih besar daripada semuanya itu. Dan saudara tidak seharusnya menjadi tawar hati. Karena apa? Tuhan ada di dalam kendalinya. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan akan menolong kepada kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah satu pembelajaran yang pertama yang bisa saya dan saudara pelajari, bahwa kemurahan Allah ada dalam kehidupan kita sekalian. Jangan menjadi tawar hati dan selalu naikkanlah syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang pertama sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang kedua, apa alasan kenapa saya dan saudara tidak boleh tawar hati? Karena tawar hati bisa membawa kita kepada kelesuan secara rohani. Alasan yang kedua adalah bahwa ketika saya dan saudara melihat kelemahan kita, saya dan saudara semakin melihat kebesaran Tuhan atas kehidupan kita. Semakin kita memahami kelemahan kita, semakin kita tajam untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Sudah nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud dari harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat? Harta berarti sesuatu hal yang begitu berharga. Dan kemudian bejana tanah liat itu adalah sebuah gambaran bahwa ada keterbatasan-keterbatasan. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita memahami teks ini, saya dan saudara sebenarnya adalah bejana tanah liat tersebut. Yang mungkin saya dan saudara bisa gambarkan sebagai hal yang mudah rusak, yang tidak kokoh, yang terbatas dari berbagai macam sisi. Tetapi di dalam bejana tanah liat tersebut ada harta yang begitu berharga, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara melihat kepada kehidupan kita ketika saya dan saudara menjalani kehidupan ini, sebenarnya ada banyak alasan yang bisa saya dan saudara nyatakan, Tuhan, saya nggak kuat menjalani kehidupan ini. Tetapi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Meskipun saudara terbatas, meskipun saudara mengakui ada kelemahan dalam kehidupan saudara, saudara akan menjadi berharga di mata Tuhan. Ketika saya dan saudara melihat bahwa ada banyak kelemahan di dalam kehidupan kita, semakin saya dan saudara melihat begitu jelas
bahwa Tuhan semakin besar atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya dan saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus. Apakah alasan kita untuk kita menjadi kecewa? Apakah alasan kita untuk kita menjadi bersungut-sungut? Apakah alasan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang mudah putus asa? Saya berharap saudara tidak menjadi pribadi yang demikian, karena saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai harta yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sudah kita pelajari bersama-sama bahwa di dalam kelemahan kita, maka kita akan melihat Tuhan semakin besar atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita bisa memahami dan mengerti bersama bahwa Allah menggunakan penderitaan untuk memperbaharui, bukan untuk menghancurkan. Allah menggunakan penderitaan yang saya dan saudara hadapi dan rasakan supaya dan saudara diperbaharui hari demi hari. Permasalahan bukan semakin memperburuk keadaan kehidupan saya dan saudara, tetapi saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang sungguh sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di ayat yang ke-16, firman Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan begitu jelas dalam kehidupan saya. Semakin hari saya dan saudara akan semakin merosot dalam arti ada banyak penurunan dalam tubuh jasmani kita. Saya dan saudara akan semakin tua mungkin. Ada akan banyak sakit yang akan saya dan saudara rasakan mungkin. Tetapi dalam keadaan yang mengalami penurunan, ada satu hal yang mengalami kenaikan, yaitu kehidupan kerohanian kita. Ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan, saya dan saudara tidak melihat bagaimana permasalahan itu semakin memperburuk kehidupan kita. Tetapi permasalahan menjadikan saya dan saudara semakin dewasa di hadapan Tuhan. Permasalahan semakin membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang begitu tangguh. Permasalahan membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang semakin berserah kepada Tuhan. Inilah yang kita rindukan bersama-sama dan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saya dan saudara menghadapi keraguan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesengsaraan, tetapi saya dan saudara perlu memahami Tuhan memakai hal tersebut untuk membuat kehidupan kita semakin baru, membuat kehidupan kita semakin kokoh dan tangguh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada saat ini, setiap hari saya dan saudara akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Hari Minggu ini, esok Senin, Selasa, dan seterusnya, saya dan saudara akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang baru. Saya dan saudara tidak bisa mengetahui keadaan di masa mendatang. Tetapi meskipun saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai hal yang tidak pasti di dalam kehidupan ini, ada satu hal yang pasti, yaitu kemurahan Allah dalam kehidupan saya. Kasih setia, pemeliharaan, pertolongan, dan juga kekuatan yang daripada Tuhan diberikan atas kehidupan saya dan saudara. Sehingga tidak ada alasan dalam kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi yang lesu secara rohani. Jangan biarkan keadaan dunia ini menjadi atau mempengaruhi kehidupan kita sehingga saya dan saudara semakin terjatuh dan terpuruk. Saya dan saudara harus tetap bangkit. Saya dan saudara harus tetap semangat. Saya dan saudara harus menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Esok dan seterusnya bersama dengan Tuhan. Maka saya dan saudara akan menikmati penyertaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa.
saya dan saudara akan menikmati bagaimana kehidupan kerohanian kita semakin diperbaharui hari demi hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan saudara. Dan saya berharap saudara tidak menjadi lesu secara rohani, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan mengalahkan segala kelesuan rohani yang ada di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Kami sekalian bersepakat untuk kami dapat berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa diri kami adalah penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang mampu untuk menolong dan membawa kami kepada kehidupan yang semakin kuat dan kokoh, seperti apa yang menjadi kehendak dan juga firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Setiap dari kami menghadapi pergumulan, permasalahan, Tuhan hadir memberikan jalan keluar atas kehidupan kami. Kami percaya akan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa dari kelemahan kamilah kami melihat kebesaran yang begitu indah yang Tuhan nyatakan. Dan kami percaya juga bahwa penderitaan yang kami alami di dunia ini menjadi proses di mana Tuhan memperbaharui, bukan menghancurkan kami. Tetapi kami semakin dewasa dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kepada kehidupan kami. Kami mohon diampuni Tuhan akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika kita merasakan keputusasaan dalam hati kita, dan ketika kita memerlukan jawaban daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, kita perlu selalu mengingat bahwa janji Tuhan adalah seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat bersinar. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat.
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan juga G2000. Dan sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan memperhatikan pengumuman WCM Good News. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini saya bersyukur atas kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam berbakti kepada Tuhan. Dan saya rindu untuk Saudara bisa terus tetap membangun mezbah keluarga setiap hari. Ada panduan yang
diberikan oleh gereja untuk saudara bisa belajar firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya bahwa kita akan bisa menjadi semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini karena kita saling mendoakan. Dan saya juga mengingatkan setelah ibadah tetap berkumpul bersama dengan keluarga atau teman-teman dekat, sharingkanlah berkat atau komitmen yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan saudara, sampaikan itu menjadi kesaksian saudara dan kuatkan keluarga dan juga teman-teman terdekat saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita berserah kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau hadir di tengah-tengah bakti dan juga ibadah kami. Dan kami mohon biarlah Tuhan berkenan menerima segala pujian penyembahan kami, segala perenungan kami akan kebenaran firman-Mu, serta komitmen yang kami ambil atas firman Tuhan. Dan kami bersyukur pula atas berkat yang Tuhan telah curahkan atas kehidupan kami, sehingga saat ini kami bisa mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan juga negara kami serta dunia. Kami tidak putus-putusnya berdoa, kiranya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Dan kami memohon kepada Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kehidupan kami, tetapi Tuhan menjaga kepada kehidupan kami. Kami berdoa, menyerahkan setiap pasien, setiap orang-orang yang terkena virus, yang mereka saat ini dalam status positif, OTG, ODP, ataupun PDP. Tuhan Yesus berkati kepada mereka sekalian, dan biarlah kekuatan pemulihan yang daripada Tuhan Kau berikan. Terima kasih Bapa, berikan juga kepada kehidupan kami, di mana saat ini kami menghadapi berbagai macam krisis. Ada banyak orang yang saat ini mengalami kesulitan karena kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan karena usaha atau pekerjaan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada banyak orang yang saat ini sedang berada di dalam kesulitan secara perekonomian. Kami mohon Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus tolong dan kuatkan kepada kehidupan kami sekalian. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengupayakan yang terbaik, supaya kami bisa terus tetap bergerak maju. Kami tidak diam dan putus asa, tetapi kami semakin kuat karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk PSBB yang diadakan di Malang Raya dalam beberapa waktu ini. Biarlah Tuhan Yesus berikan kesadaran yang tinggi untuk masyarakat Malang Raya dapat mendukung gerakan ini, sehingga virus ini bisa segera berhenti. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu, dan kami menyerahkan juga kehidupan gereja kami. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Pergumulan kami akan tempat ibadah yang permanen. Tuhan Yesus juga yang akan tolong. Tuhan pakai seluruh jemaat-Mu untuk dapat mendukung di dalam doa, daya, dan juga dana. Demikian pula Tuhan, kami rindu berdoa menyerahkan untuk keseharian kami, hari demi hari di mana kami menjalani aktivitas dan juga pekerjaan sekolah kami. Tuhan berkati kami. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan kelancaran dan Tuhan memberikan kecukupan. Dan kami berdoa di antara kami mungkin ada yang mengalami sakit. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berikan kekuatan kesembuhan atas kehidupan kami. Dan di antara kami yang mungkin saat ini mengalami beban-beban yang begitu berat, Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberikan sukacita dan semangat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan bersyukur menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mohon diampuni Tuhan akan segala dosa dan juga kesalahan kami.
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kiranya penyertaan Tuhan hadir atas kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan pulang dengan bersukacita, membawa damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.